saya sebagai translator. Okay, Coach, komentarnya tentang before kesiapan that, besok, Coach? before that, we'll help you. It is Nick Kuipers. Okay. Nick Kuipers, okay? And Correct. saya Robert Alberts. Robert Alberts, okay, Coach. Alberts, Albert with an S. Alberts. Yes. Robert Alberts, okay. All right. Correct, Coach. Okay, Coach. Preparation, Coach, about the match tomorrow. Yeah. There's not much preparation because it is raining very hard. So we don't know if you can train or not. And of course, you cannot train anyway because the only thing you can do is recover between the matches. The matches are very tight. I heard the coach of PSM complained that they have one match less, but so did we already when we play Persipura, and we already have a day less again than any other team when we play. Only this match, we don't have one day less than the other teams. And it is really, really tough. I think I totally agree with the coach of Makassar, what he has to say about this. Ya, sebetulnya bisa dikatakan kita juga belum tahu bagaimana persiapan kita, karena kita tahu sendiri bahwa hari ini dari pagi hujan turun. Jadi apakah kita akan menggunakan lapangan official training untuk latihan atau belum? Tapi yang pasti hari ini juga kemarin kita sudah melakukan recovery. Tentunya kita juga melihat kondisi bagaimana pemain hari ini. Dan seperti yang pelatih dari PSM bilang, bahwa mereka juga punya waktu yang sedikit untuk persiapan melawan Persib. Sama halnya seperti Persib ketika akan melakukan pertandingan dengan Persipura. Kita punya waktu yang relatif sedikit sama dengan PSM. Tapi yaitu kita juga coba memaksimalkan atau berusaha memanage semuanya untuk persiapan lawan besok. Kalau untuk Nick sendiri, dari sisi pemain, bagaimana kesiapannya untuk besok? Yeah, finally we can play again after a long time. But no, it's of course it's really quick, and it should be a tough game. But I think PSM is a good team, so we have to prepare as much as possible. Yeah, and we are ready for the game. Ya, Nick bilang bahwa persiapan pada akhirnya kita main lagi ya, karena ya sedikit bercanda. Artinya kita tahu bahwa pertandingan punya waktu yang mepet. Tentunya kita coba mempersiapkan diri untuk pertandingan besok, dan sebagai pemain tentunya PSM adalah tim yang bagus dan punya kualitas. Sebagai pemain kita juga mempersiapkan untuk pertandingan, dan saya, teman-teman juga siap untuk pertandingan besok. Oke. Coach, lanjut ke pertanyaan rekan media dari Vivi Praisra dari Republika. Coach, PSM tengah mengalami tren yang bisa dikatakan negatif dalam beberapa pertandingan terakhir. Bagaimana Coach melihat peluang Persib untuk bisa dapat poin penuh besok, Coach? Your opinion, because PSM till now still not have good match with the result. Also, what your opinion looking the trends PSM now? It's not important for us to look at PSM in terms of what results. If you see them play, they still play with the same intention, with the same desire, with the same quality when they attack. They could have scored in every match. They could have scored. It's a good quality team. They got good players, and of course, everyone that plays against Persib Bandung, especially in this strange season, wants to win because they all say Persib Bandung is a big team, and so when you play a team like Persib Bandung, you're extra motivated. It seems like not only the players, but also many match officials are very well motivated when they're involved in Persib Bandung. Ya, kalau
saya dan tentunya tim tidak terlalu melihat bagaimana tim lawan. Termasuk sekarang PSM misalnya sedang dalam tren yang tidak berhasil karena mereka tidak beberapa kali menang. Tapi jangan lupa bahwa PSM adalah PSM dengan materi dan kualitasnya yang selalu ingin menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bagus. Mereka punya intensitas dalam permainan, mereka juga punya kualitas. Kemudian di beberapa pertandingan mereka menunjukkan itu untuk mencoba mencari gol. Dan perlu diketahui bahwa buat kita tim Persib, siapapun lawannya, mereka akan double motivasi untuk melawan Persib. Dan tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Bukan hanya PSM, setiap tim akan ekstra motivasi untuk melawan kita. Jadi kita tidak melihat tim lawan, kita lebih prepare ke kita sendiri. Coach, pertanyaan berikutnya, apakah ada pemain Persib yang dipastikan absen, Coach? Baik itu karena akumulasi ataupun cedera, terlepas dari hasil PCR nanti, mudah-mudahan semua sehat. Yeah, that is always the big question, the PCR test. We're just doing it right now. That one is unpredictable, but I think we already went through the big peak in our team. Everybody has got it already, but the recovery is still very individual. Some still have problems with the recovery. So that is another factor. It is not only if you have the COVID, but also when you had the COVID, what is the recovery time some players need. More than that, we got Akil, our keeper, injured on the shoulder. He's back in Bandung because that injury needs very good treatment. We got Jadel out with a knee injury. We might have 3 players under 19 out because they have to present Indonesia with under 19 going to South Korea for a long period for training camp. But everybody else has still not been suspended. I'm saying still not been suspended because we still have 6 players on cards. With 1 more card, they will be suspended. And when I look at the cards and the reasons why some give a card, I take Rashid as an example. Mike Klok has a tackle and Rashid says something about that tackle and Rashid gets a yellow card. It doesn't make sense what is happening out there. I will even go further. If you look at Division Liga Tiga, you see Bandung United, which is our second team where we try to build up players for the future. And within 8 minutes in the second half, when the match was still 0-0, Bandung United get 4 red cards. And if you look at it, there is actually no red card offense at all involved in those moments. So what I'm saying here is, even though you try, you prepare, you do everything in an honest way, but what happens out there sometimes surprises not only me, but everyone. And that is why you have to be so careful who can be suspended in the next match again, who's going to get another card again for reasons that sometimes, most of the times, are very confusing for us. So at the moment, we have no one suspended. That was long, eh? I thought too small. You can make it small. Ya, itu dia pertanyaan besar yang selalu menjadi perhatian buat kita setelah kita melakukan PCR. Dan tentunya siapapun yang bermain besok artinya yang memang lolos dari PCR, dan kita belum tahu karena kita lagi mempersiapkan untuk PCR test. Ya, mengenai beberapa pemain, terutama yang kena PCR, tentunya bukan hanya sebelumnya atau misalnya sedang masa karantina, tetapi yang perlu perhatian adalah recovery individu ketika sudah mendapatkan PCR, sudah dinyatakan positif. Karena itu tergantung dari recovery masing-masing. Itu pengalaman kita setelah beberapa pemain sembuh, kemudian kembali lagi ke lapangan. Kemudian di pemain kita ada Akil
yang cedera, kemudian kita pulangkan ke Bandung. Kemudian Jardel kemarin sudah ke rumah sakit dan dia harus istirahat dulu karena keningnya masih ada inflamasi. Kemudian ada under 19 yang ada di tim senior kita yang kepanggil ke timnas Korea, ke timnas untuk melakukan TC di Korea di bulan depan. Dan ada 6 pemain yang berpotensi bisa menjadi tidak bermain nanti di pertandingan berikutnya. Tentunya kita harus concern mengenai beberapa pemain termasuk yang 6 pemain ini. Tetapi saya sedikit mengomentari dari beberapa pemain yang mendapatkan kartu kuning. Seperti contoh misalnya Rashid, ketika dia bertanya kenapa ini tidak menjadi pelanggaran, akhirnya dia mendapatkan kartu kuning. Kemudian Mark, pertandingan terakhir kemarin, beberapa pemain melakukan tackling seperti itu, kemudian dalam momen yang misalnya seharusnya menurut kacamata kita itu mendapatkan perhatian dan mendapatkan kartu kuning. Tetapi ketika Mark melakukan hal itu, pasti langsung mengeluarkan kartu kuning. Dan kita lihat lagi kalau compare dengan Liga 3, karena kebetulan kita punya tim Bandung United di Liga 3, babak kedua, hampir 8 menit pemain kita Bandung United itu mendapatkan 4 kartu merah. Dan saya tidak mengerti dengan jelas alasan wasit untuk memberikan kartu merah. Kalau compare ke sana, saya semakin bingung. Karena kita tentunya sebagai tim pelatih mempersiapkan tim, kemudian mencoba berusaha mengulang atau misalnya memberikan informasi kepada pemain kita hal-hal yang bisa menyebabkan kartu kuning dan kita coba meminimalisir seperti itu. Tetapi kejadiannya seperti akhirnya yang terjadi di luar dari pengamatan kita gitu. Terutama ketika pemain kita mendapatkan kartu kuning. Dan ini agak membingungkan membuat buat kita agak membingungkan. Itu mungkin komentar. Siap. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Nick, bagaimana melihat kekuatan PSM khususnya di lini depan sebagai pemain belakang, komentarnya seperti apa? Dan apalagi PSM juga melakukan banyak perubahan di putaran dibandingkan dengan putaran pertama lalu. Bisa dibantu Coach Yayan? PSM, especially when they have new attacking player or striker. Can go, yeah, because they have new forward, because you're independent. I'm not really know him as a player, but I think it's always difficult to play against Brazilian players because they're really mobile, and they've always good moves and can always create something. But I think we show already that we are strong in the defense, so we can handle actually till now most of the strikers. So we focus on ourselves, and if we do that, then we do what all the games already did. Then I think it's not a really big problem for another PSM defense, the PSM attack. Ya, saya sedikit tidak tahu banyak mengenai perubahan dari tim PSM, terutama pemain depan mereka. Karena yang saya lihat ada pemain baru, striker asing yang saya lihat dia cukup mobile dalam bergerak, kemudian membuat ruang buat dia sendiri seperti itu. Dan kita tentunya sebagai pemain bertahan bisa melihat itu sebagai suatu hal yang harus kita antisipasi. Karena kita sebagai pemain belakang tidak bisa sendiri. Kita harus satu grup, satu kesatuan di bertahan dan pemain yang lainnya. Baik, terima kasih. Sepertinya itu menjadi pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf rekan media, tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan karena waktu juga yang terbatas. Thank you Coach Robert, terima kasih juga. Thank you Nick dan juga Coach Yayan juga terima kasih. Tertutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.